Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuters, atau pejuang apa nih? Pejuang receh ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman, semoga kita semua menjadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat perkembangan daripada sektor kripto untuk market cap di sini udah luar biasa, persentase kenaikan sebesar 4,62%, tepatnya berada di area 1,61 triliun dolar per video ini dibuat. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk Bitcoin dominance di sini juga mengalami kenaikan sebesar 0,4%, tepatnya kali ini berada di level 50,8% teman-teman. Berarti saat ini dominasi terhadap Bitcoin masih tinggi ya kan. Nah kalau kita lihat fair and greed masih di range 49 ya. Nah kalau kita lihat juga kinerja daripada Bitcoin udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif. Tanda-tanda yang cukup positif karena di sini kalau kita lihat hijau royo-royo meskipun rasanya rasa sangkut. Nah kali ini teman-teman ada kabar yang cukup menarik. Apakah ini akan menjadi kebangkitan Luna Classic ataukah ini akan menjadi bangkitnya Luna Classic dari kubur? Ya semoga saja teman-teman, karena berita ini cukup menarik. Oke, dan di sini pun mendapatkan support sebesar 99,93% dari komunitas menyuarakan ketok palu untuk mengesahkan hal ini. Wah keren ya kan. Nah oke, sebelum kita menuju ke pembahasannya, kita alangkah baiknya untuk mengupdate perihal pembakaran yang terjadi di Luna Classic. Karena memang PR daripada Luna Classic selain pengurangan supply adalah mengembalikan tingkat kepercayaan para investornya yang terdahulu. Nah kalau kita lihat teman-teman dari pembakaran Luna Classic per video ini dibuat, ya kan bisa kalian lihat sendirilah per video ini dibuat, ini berada di area 49,3 jutaan teman-teman. Berarti ini ada penurunan pembakaran lah ya. Tapi ini masih belum closing juga teman-teman, kalian bisa ngecek nanti juga masih bisa bertambah juga ya. Jadi kalau kita lihat pembakaran pada tanggal 25 Januari kemarin cukup signifikan karena membakar di atas 200 jutaan, hampir menyentuh di level 300 juta ya. Tepatnya di area 299,4 juta Luna Classic yang terbakar pada tanggal 25, dan pada tanggal 26-nya masih di atas 100 jutaan. Terus di tanggal 23 ya, 23-nya di sini bisa kalian lihat 165, terus di sini tanggal 22 masih di range 200-an teman-teman. Jadi pembakaran daripada Luna Classic untuk beberapa hari terakhir ini cukup signifikan juga teman-teman ya, cukup signifikan juga. Dan kalau kita lihat dari USTC-nya pembakarannya bisa kalian lihat sendirilah ya. Hari ini cukup signifikan sekitar 39,4 ribu. Terus di sini pada tanggal 23 sekitar 37 ribuan teman-teman. Nah kalau kita lihat dalam kurun waktu 1 minggu terakhir untuk nilai staking daripada Luna Classic ya teman-teman, ini cukup ada kenaikan terlihat dari grafiknya ya. Dan kalau kita lihat dalam time frame daily atau 1 hari terakhir teman-teman, di sini menunjukkan rasio yang cukup mantap jiwa juga, mengalami kenaikan juga ya teman-teman ya. Nah jadi semakin banyak yang melakukan staking akan semakin bagus juga dari segi penjualan, karena di sini akan ada penahanan penjualan juga. Dan kalau kita lihat rasionya juga udah berada di area 15%, untuk totalnya sekitar 1 triliun 21 miliar Luna Classic yang terlock atau terkunci, atau mereka yang melakukan staking dalam kurun waktu tertentu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik datang daripada Luna Classic yang dimana dikutip dari The Crypto Basic ya. Terra Classic Krilling Key Parameter Change Proposal for Launch Rebate. Oke. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman, proposal perubahan parameter utama Terra Luna Classic ya, Krilling untuk kelahiran kembali Luna Classic atau kebangkitan kembali Luna Classic ya. Jadi ini cukup menarik teman-teman ya. Apakah karena hal ini ya pembakaran daripada Luna Classic beberapa hari ini mengalami kenaikan? Ya, I don't know, bisa jadi karena ini juga pemicunya. Nah, jadi komunitas Terra Luna Classic launch telah memberikan suara secara massal, secara massal, secara besar-besaran lah ya, untuk sebuah proposal yang jika disetujui akan menghasilkan ekosistem yang lebih aman dan fungsional. Nah ini menarik teman-teman, ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik ya kan. Nah apa ya kan,
upaya untuk mendorong Terra Classic Lunci ke mode pemulihan menyeluruh terus berlanjut tahun ini dengan diperkenalkan proposal perubahan parameter 12.005 teman-teman ya, atau ya 12.005, yang dimana proposal ini akan membawa banyak perubahan pada ekosistem Terra Classic atau Terra Luna Classic, yang dimana karena ekosistem ini berupaya menyetel parameter pengontrol ICI ya, controller enable, dari status tidak terdefinisi menjadi false. Oke. Jadi mengubah status parameter pengontrol ICI ya sangat penting untuk menciptakan ekosistem pengembang yang lebih fungsional dengan pemutakhiran upaya pengembang untuk membuat dan menguji pemutakhiran pada protokol akan berjalan lancar. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat juga teman-teman, yang dimana pencarian Terra Classic untuk stabilitas, oke, dengan penghapusan patokan Terra USDC ya, dan hilangnya nilai Terra Classic, upaya ekstra ini diperlukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan pengguna tanpa pusat pembantuan aplikasi yang lebih aman dan fleksibel. Oke. Ini bisa menjadi kunci teman-teman, kunci kebangkitan daripada Luna Classic. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, PR daripada Luna Classic sendiri saat ini adalah untuk mengembalikan tingkat kepercayaan para penggunanya, oke? Dan syukur-syukur bisa menarik para investor baru untuk masuk ke Luna Classic. Nah, ketika hal ini terjadi teman-teman, ini secara pelan-pelan pasti harga Luna Classic akan mengalami yang namanya kenaikan harga gitu teman-teman ya. Dan di sini poin pentingnya lagi teman-teman ya, saat ini kan kita sedang menunggu tuh ya kan proses antara USDC dan Luna Classic yang saat ini sudah bercerai ya kan, ingin dirujukkan kembali atau di repackaging gitu teman-teman, yang dalam artian ini akan menjadi suatu win-win solution juga nanti untuk mempercepat pengurangan supply daripada Luna Classic ya. Dan semoga saja USDC ini segera harganya mampu dipatok ke 1:1 dengan dolar. Nah, jadi di sini ya kan, Terra Classic tidak dapat mencapai tujuan ini dan proposal perubahan parameter 12.5 dirancang untuk menyorotinya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, hilangnya nilai Terra Classic, upaya ekstrak ini diperlukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan para pengguna tanpa pusat pembuatan aplikasi yang lebih aman dan fleksibel. Terra Luna Classic nggak akan bisa mencapai hal ini. Makanya ada proposal 12.005 ini ya, untuk membawa Luna Classic ke era perubahan baru. Nah, jadi pengusul yang dikenal pada 21 Januari mendapatkan dukungan besar dari anggota komunitas termasuk validator berdasarkan statistik yang dibagikan baru-baru ini oleh anggota komunitas. Lebih dari 132,3 berapa ini 123 ya 132,3 miliar lunch senilai sekitar 13% dari seluruh nilai telah berkomitmen untuk memberikan suara untuk proposal tersebut teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat dari hasil cuitan siapa ini ya, namanya ke Jepang-Jepangan apa ke Cina-Cinaan ya, inilah intinya. Jadi di sini ada sekitar 99,93% ini suara mendukung gitu ya untuk proposal ini, sedangkan yang abstain ya kan, ini ada sekitar 0,07. Berarti bisa dikatakan dari data ini hampir mayoritas semua orang menyetujui ya dengan adanya proposal tersebut. Dari angka ini ya kan, atau sekitar 99,93% dari total token yang berkontribusi atau berkomitmen telah memilih setuju. Nah, melawan aksi jual dalam upaya pertumbuhan. Ini menarik. Nah, meskipun trend on chain atau fundamental untuk memetakan jalur pertumbuhan baru tetapi solid, aksi harga LUNC terus menimbulkan keraguan terhadap prospek koin ini dalam jangka pendek ya kan. Ingat, dalam jangka pendek, karena saya nggak pernah menyarankan kalian beli LUNC untuk jangka pendek ya. Saya kira untuk jangka panjang, dan saya pun menyarankan kalian nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu over untuk memberi LUNC ya, secukupnya aja. Kalau kalian cukup dengan 1000 LUNC ya udah itu aja. Kalian cukup dengan 2000 LUNC ya udah itu aja. Kalian cukup dengan 50.000 LUNC ya udah itu aja gitu teman-teman ya, nggak usah dipaksakan. Nah, jadi kalau kita lihat ya,
Semoga saja di tahun 2024 sampai tahun 2025 nanti teman-teman di mana puncak-puncak buluran akan terjadi, semoga Luna Classic mendapatkan momentum tersebut ya untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh investor terdahulu. Dan semoga saja teman-teman ya Binance mau membantu untuk pembakaran USDC juga ya, karena saat ini katanya sih ya tim daripada pengembang USDC sedang bernegosiasi dengan Binance gitu ya. Semoga saja hal tersebut bisa terrealisasi, dan mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Tetap Dior teman-teman, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Cryptocurrency kejam tak semanis apa yang kita bayangkan. Oke, dan salam cuan.